Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sufiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh, baik yang masih di masjid ataupun yang mengikuti secara online di rumah. Pertama kali, mari kita mengucapkan syukur dan puji alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan di rumahnya dalam rangka memenuhi panggilan Allah, merespon salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh yang kita tegakkan tadi diterima di hadapan Allah Ta'ala dan kelak menjadi saksi di hadapannya sebagai amal pemberat kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mungkin ada jamaah Masjid Al-Aqsa yang kurang fit, kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Ya, yang punya problem masalah, tanggungan-tanggungan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa di pagi hari ini karena pagi-pagi begini keberkahan itu menjadi sebuah jaminan dari Rasul. Ya, Rasul pernah memberikan sebuah apresiasi kepada orang yang pagi-pagi itu ya dimulai aktivitasnya mempererat hubungan dia kepada Allah. Jadi begitu kita bangun kan langsung connect ke langit kita. Ya, jangan dilupakan connecting kita ke langit ini. Kadang-kadang kita banyak lebih connecting kepada bumi, ya kan Pak? Nah, masa 5 menit saja dan seterusnya, kadang-kadang sholat tidak bisa akhir-akhir waktu dan seterusnya. Aduh, apalagi di waktu-waktu sekarang harus kita perbanyak connecting kita kepada Allah sehingga ini krisis-krisis atau pandemik ini COVID-19 ini setelah berlalu, segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukurihi. Ya Allah, limpahkan keberkahan selalu kepada umatku di waktu pagi-pagi. Karenanya dulu orang-orang kampung, mama kita, ayah kita, kalau kita bangun terlambat itu marah sekali. Marah, Pak. Kamu kalah dengan ayam bangun. Ayam sudah berkotek, cari maisah, makanan, ya kan? Kamu masih tidur. Dan ini bangun pagi, kemudian kita sholat subuh itu juga memberikan imunitas tubuh kekebalan. Ya, al-yaqzah qabla subuh. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala berikan selalu kepada kita keberkahan dunia akhirat, dijauhkan semua dari masaib, bala, mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan yang kedua kali salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabatnya, tabi'in,
tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau, kelak semoga kita dikumpulkan pada barisannya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, engkau kata Rasul akan anta ma'a man ahbabta. Engkau akan nanti di yaumul qiyamah, penting pagi ini Bapak Ibu, baik yang di masjid atau di rumah, kau nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan berkumpul bersama barisan orang-orang yang kau cintai. Ya, kalau kita mencintai kefasikan, kejelekan, kezaliman, kemunafikan, kemaksiatan, ente juga dibangkitkan dengan orang-orang seperti itu. Kalau engkau cinta, mencintai, loyal engkau kepada orang-orang baik, orang soleh, orang ahli taat, orang yang cinta kepada keadilan, kau juga akan dibangkitkan bersama mereka. Ini parameter penting, Pak. Ya, jadi bukan macam-macam, bukan hanya di dunia, nanti sampai implikasi akibatnya sampai di akhirat. Ya, Pak. Ya, kita cinta, kita dukung orang, ya nanti dibangkitkan dengan itu juga. Nauzubillah. Kalau kita cinta kepada Fir'aun, model-model sosok Fir'aun, ya nanti sama kayak Fir'aun, kita dibangkitkan dengan kayak Fir'aun. Qarun, ya kayak Qarun. Ya, hati-hati nih. Jadi inilah kita beriman itu, beragama itu. Materi kita, topik pada pagi hari ini adalah mencintai dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini sudah kita masuk tanggal 3 Rabiul Tsani, kalau enggak tanggal 4. Ya, Kamis itu tanggal 1. Tanggal 3 ini. Jadi Rabiul Awal sudah habis, Pak. Ini sudah mau masuk Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir bahasa Indonesianya. Berarti tinggal Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Habis itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. 5 bulan percis. Ya. Ntar lagi Ramadan. Dan ini jaihah corona, krisis atau pandemik ini, virus corona ini sudah mau 1 tahun. Ya, nanti pas Maret 1 tahun dia. Ya kan? 2021 Maret 1 tahun. Ingat. Ya. Mudah-mudahan segera berlalu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menteladani? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Jawabannya apa yang saya katakan tadi. Anta ma'a man ahbabta. Ente, Anda bersama orang yang Anda cintai, yang Anda teladani nanti. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, nanti insya Allah kita akan dibangkitkan bersama barisan Rasulullah SAW. Rasulullah sekarang tidak ada, maka para sahabatnya juga sudah tidak ada terus. Maka berlakulah di sini kaidah apa yang Rasulullah SAW sebutkan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Maka dalam hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi memberikan satu bab. Motivasi mujalatus sholihin. Apa mujalasah? Duduk, sowan, silaturahim, ya, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Ada di mujalatus sholihin. Ya. Motivasi untuk kita bermajelis, berinteraksi kepada orang-orang soleh. Apa harapannya? Apa harapannya? Kita bisa dibangkitkan nanti bersama dia, di barisan dia. Ya, mendapatkan keberkahan melalui doa-doa dia. Dan ini efeknya bukan hanya dunia, efeknya itu sampai nanti akhirat. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka juga insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW pada barisannya. Apa saja kiat-kiat, ya, secara aplikatif bagian kita mencintai Rasulullah SAW. Dikatakan kita mencintai Rasulullah SAW. Ini penting sekali. Saya cinta kepada Rasul, saya cinta. Bukan hanya klaim semata. Yang pertama, bita'atihi.
mentaati Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran kalau kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa atiur rasul. Terusnya ketiga, wa ulil amri minkum. Kan begitu. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tengok, ini penting sekali dalam kajian ilmu tafsir. Kata-kata taat di situ diulangi 2 kali. Wa atiullaha, dan taatilah oleh kalian Allah itu. Terus wa atiur rasula, dan taatilah Rasulullah SAW. Diulangi redaksi taatnya. Maka 2 bagian ini, taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul SAW, kata ulama tafsir, tidak bisa dipisahkan. Orang yang taat kepada Allah, otomatis dia harus taat kepada Rasul. Orang yang taat kepada Rasul, otomatis dia taat kepada Allah. Tidak bisa dia hanya taat kepada Allah, Rasul tidak ditaati. Karena Rasulullah SAW adalah messenger, penjelmaan utusan Allah ke dunia ini. Makanya berlaku di situ firman Allah dalam juz 1 surah Al-Baqarah. Apa di situ disebutkan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengklaim mencintai Allah, ikuti saya, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, feedbacknya kalian mendapatkan mahabbatullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, outputnya diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati Rasulullah SAW, waqtifai asari, dan mengikuti jejak-jejak langkahnya. Ya. Jejak-jejak langkahnya. Ya, sunnah-sunnahnya. Jangan kita tambah apa? Ejek, ledek. Contoh umpamanya yang lagi panas-panas sedikit, masalah cadar umpamanya. Itu kan masalah khilafiyah. Jangan Bapak langsung kemudian nengok perempuan cadaran, naik darah, suruh buka. Ngapain begini umat Islam? Itu di Tangerang itu kan kejadian, bukan Tangsel, Tangerang sana itu. Kalau enggak kasus sebulan yang lalu itu udah ditangani oleh advokat Muslim ya, lewat rumah suruh buka. Ngapain begini? Ya kan? Yang kita masalahkan yang masih pakai bapak ibu-ibu yang belum menutup aurat supaya dia bisa menutup aurat. Yang muslimah itu gimana? Jangan yang sudah menutup ente atau Anda ributi. Ya. Wa tarussumi hutahu fi jami'i masalikid dunya wad-din. Mengikuti jejak-jejak langkah beliau dalam masalah aspek dunia dan akhirat. Ya, banyak sekali. Makanya Allah Ta'ala sebutkan, laqad kana lakum, dalam surah Al-Ahzab, surah 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh benar-benar, laqad kana lakum, pada kalian, fi Rasulullah SAW, dalam sosok pribadi Rasul, uswah hasanah, keteladanan yang baik. Maka dia disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, para rasul itu Rasul SAW. Maka kalau kita ziarah, kita umrah atau bapak haji, ke Masjid Nabawi, habis sholat di Raudhah, antara mimbar dan rumahku ada taman surga. Baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahku ada taman surga. Solat situ, doa, habis itu kita keluar menuju melewati makam Rasulullah SAW. Mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Wah, menangis, pasti menangis. Ada panggilan, ada setrum, ada getaran jiwa yang keluar. Pasti semua. Selamat dan salawat, semoga salam dan salawat selalu kepadamu ya Rasulullah. Ya, kita mengucapkan selawat, pasti nangis Pak. Kalau dia nggak nangis, berarti ada trouble dalam jiwa dia. Sudah sampai sana, pasti ada yang trouble. Ada sesuatu yang rusak konslet. Assalamualaikum ya Khalifatullah Abu Bakr. Wah, mudah-mudahan segera ini yang rindu-rindu nanti atau yang tertunda umrahnya, Pak Rosadi, ya kan, yang udah daftar. Ya, semoga ini corona berlalu cepat. Walaupun
visa umrah ini kayak jalur puncak, tutup buka. Kemarin buka lagi. Ya, beberapa hari ditutup. Itu orang-orang travel lah ini. Ya kan? Tutup buka sekarang. Dan dibatasi, Pak. Ya, dibatasi sekali. Mudah-mudahan nanti cepat segera, ya maksimal bulan-bulan 1 atau 2 sudah baguslah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masalah urusan dunia, ya, masalah berdagang, bagaimana Rasulullah SAW ada integritas di situ. Ada trust, kepercayaan yang Rasulullah ajarkan. Tengok berdagangnya Rasul, bergabungnya beliau dengan sebuah perusahaan trading besar miliknya almarhum Khuwailid, ibunda Khadijah. Tengok, ini masalah prinsip berdagang. Tengok, bukan tambah bangkrut perusahaan itu. Kadang-kadang ada perusahaan disuntik banyak modal, tambah bangkrut. Tengok, urusan dunia, bisnis urusan dunia kan. Rasulullah SAW masuk ke perusahaan Khadijah, akselerasi perusahaan itu labanya luar biasa. Maka lama-lama Khadijah pun dibukakan hatinya untuk jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Ini membawa berkah orang. Tengok, Rasulullah sebutkan kalau ini barang reject. Cacat. Ini bagus, Rasulullah sebut bagus. Maka ada di situ yang namanya sidq, kejujuran. Betapa banyak sekarang, Masya Allah, na'udzubillah min zalik, tidak semua orang ya, illa man rahimah rabbuna, kecuali yang Allah rahmati. Kejujuran itu langka, barang langka. Hancur Pak kalau sudah itu. Hancur. Perusahaan tidak ada trust, kejujuran itu, integritas, hancur, tinggal tunggu waktu. Mau disuntik berapapun modal, habis itu nanti. Masya Allah. Urusan dunia itu dagang, tengok. Berdagang dari Mekah ke Syam. Tengok, itu kan aplikatif sekali ya. Ya. Makanya di perusahaan itu kadang-kadang ada moto perusahaan itu. Visi dan misinya apa ditulis. Ada integritas, kedisiplinan, kejujuran, dan seterusnya di situ. Ya bagus. Rasul mengajarkan itu semua. Ya. Dan itu prinsip penting sekali dalam urusan dunia. Ya, bisnis dan seterusnya, perusahaan, kalau nggak ada itu hancur. Tunggu waktunya. Tengok, tunggu gulung tikar. Bukan gulung tikar lagi, Pak Agung. Hah? Bukan tikar lagi, gulung kasur, bayang. Bahasa Medannya bayang. Ya kan? Gulung itu semua, bangkrut. Urusan agama, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kamu sebagai mana kalian melihat saya salat. Salatnya Rasul bagaimana kita melihat? Implementasinya dalam hadis-hadis. Ya, implementasinya dalam hadis-hadis. Ya, khudzu anni manasikakum. Ambil tata cara haji dari saya, kata Rasul. Dan seterusnya dalam masalah dunia dan masalah agama. Dan seterusnya dalam masalah puasa, bagaimana beliau sunnah-sunnahnya dan seterusnya, berbukanya dan seterusnya, sahurnya ada. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini penting sekali yang kedua ini. Tidak kalah pentingnya. Alla yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi hubbu makhlukin au tawqiruhu au ta'zimuhu kainan man kana. Allahu akbar. Jangan sampai kita mendahulukan kecintaan kita kepada orang lain daripada Rasulullah. Dan menghormati, mentakzim, memuliakan beliau, kita kalahkan. Kita muliakan dulu orang daripada Rasulullah SAW. Atau mencintai Rasulullah SAW, kita kalahkan, nomor 2 kan daripada orang lain. Teringat kita hadis ya kan? Waktu dialog antara Umar dan Rasulullah SAW. Masih ingat? Kata Umar, lagi bincang-bincang, ya Rasulullah, aku mencintai engkau sebagaimana saya mencintai diriku. Uhibbuka kama uhibbu nafsi. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar. Bukan begitu ya Umar. Limaza ya Rasul? Wahai, mengapa? Harus engkau lebih mencintai saya daripada dirimu. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan hadis itu yang sangat populer. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi
min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak sempurna iman kita Bapak Ibu di hadapan Allah sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia semuanya. Hadis ini asbabul wurudnya itu tadi. Umar, saya mencintai engkau sebagaimana saya cinta kepada diri saya. Oh enggak begitu kata Rasul. Oh, dan ini perlu tajribah, perlu latihan. Ya, perlu latihan. Ya, mencintai Rasul di atas segala-galanya. Menghormati, mentakzim Rasul di atas segala-galanya. Kita kalahkan. Jadi urutan cinta Allah, cinta Rasul. Ya kan? Cinta orang tua. Ya kan? Jangan salah kita. Nah. Yang ketiga, muwalatu man kana yuwali. Loyal, memberikan loyal, wala kepada orang yang loyal kepada Rasul SAW. Oh, ini berat ini prakteknya. Oh, berat. Apalagi kondisi waktu-waktu sekarang, kalau saya bedah ini nomor 3. Oh, banyak kebakaran jenggot. Loyal kepada orang yang loyal kepada Rasul. Kalau tidak loyal dia kepada Rasul, tidak cinta kepada Rasul, agama Rasul, ngapain kita dukung? Ngapain kita pilih? Kalau dalam konteks sekarang. Ini kalau saya bedah secara transparan, kena semua kita. Ini konsekuensi logis, Pak. Mencintai dan menteladahi Rasul. Ya, ketiga itu memberikan loyal, dukungan yang mendukung Rasulullah SAW. Makanya dalam ilmu tauhid ada satu bab aqidatul wala wal bara. Ada satu buku, bukunya buku tesis ya. Udah diterjemah Indonesia, saya punya versi Arabnya, Aqidah Wala wal Bara, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemana kita harus loyal, Pak? Kemana kita harus berlepas diri? Harus tahu umat muslim, umat Islam sekarang ini kurang pengetahuan tentang ini. Makanya begini aja. Dia tidak tahu kemana saya harus memberikan dukungan suara ini. Pokoknya nanti dalam konteks pemilihan pilkada dan seterusnya. Nggak tahu dia, ikut aja. Nggak dicermati dulu. Nah, ini pentingnya kita beriman ini, ngaji. Kalau gitu-gitu tak ya, nggak bermanfaat itu ilmu. Ya, muwalatu man kana yuwali. Memberikan loyal kepada orang yang loyal kepada Rasulullah. Tengok, wa mu'adatu man kana yu'adi, dan barok berlepas diri. Mu'adah itu memusuhi ya. Nanti kalau saya ceramah begini memusuhi seolah-olah menebar kebencian. Ini kan mulai ngeri-ngeri sedap ini sekarang pengajian ini. Mu'adah itu ada jadi memusuhi, tidak mencintai, tidak senang kepada orang yang tidak senang kepada Rasulullah. Ini konsekuensi logis, Pak. Waridho bima kana yardo bihi, dan ridho kepada sesuatu yang Rasulullah ridho. Ya Allah, tengok ini parameternya ini. Ya, wal ghadab lima kana yaghdabu lahu, membenci apa yang Rasulullah benci. Rasulullah ridho, senang kepada kebajikan, ahlu taat. Ya kita loyal. Rasulullah benci kepada kemaksiatan. Ya kita enggak senang maksiat. Apalagi sekarang yang lagi booming itu, enggak usah kita sebut di sini. Ya kan? Yang lagi booming itu. X, wanita X, apa yang kita dukung-dukung dia? Ngapain? Maksiat Bapak senang. Takutnya nanti dikumpulkan kepada ahlu maksiat. Nauzubillah. Barok kita berlepas diri kalau begitu. Ya, udah ngaji tapi masih wah kacau, Pak. Jangan sampai. Ya. Jadi yang ketiga, konsekuensi kita mencintai dan menteladani Rasul, memberikan loyal kepada orang yang loyal kepada Rasul. Rasul nggak ada sekarang. Ajarannya, sunnahnya, warisan Rasul SAW, agama ini. Berarti orang yang loyal kepada agama, kita harus berikan loyal kita. Bayangkan Bapak punya karyawan tapi nggak loyal, gimana? Kira-kira Pak, Bapak punya korporat perusahaan, punya anak buah, karyawan tapi nggak loyal, gimana kira-kira? Marah nggak Bapak?
Perusahaan dalam perusahaan berarti main. Oh, Bapak pecat. Bukan langsung SP3 pecat. Bahaya, ini pelanggaran besar. Berarti dia tidak loyal. Dia udah masuk dalam sebuah sebuah sistem perusahaan Bapak, tapi nggak loyal dia. Kacau, merepoti. Yang selanjutnya. Ijlalu ismihi wa tauqiruhu 'inda zikrihi. Ini kadang-kadang kita kering, ini. Mengagungkan dan memuliakan ketika nama Rasulullah SAW disebut. Kadang-kadang kita acuh tak acuh. Ya, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, al-bakhil, orang yang bakhil itu adalah inda zukira ismi, ketika disebut namaku, walam yusalla alayya, atau kama qala alaihi afdhalus sallallahu alaihi wasallam. Disebut namaku, sedikit pun tak terhentak dalam hatinya bersolawat, apalagi mengeluarkan kata-kata solawat itu secara zahir. Allahumma salli wa sallim alaih. Kadang-kadang kita kering ini. Masalah ini kita nggak care, nggak peduli. Maka bagian dari mencintai dan berteladan Rasul SAW, ketika disebut namanya, Bapak minimal solawat dalam hati. Allahumma salli wa sallim wa barik. Apa outputnya, Pak? 10 kebaikan salawat itu akan dibalas oleh Allah. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, mendoakan Rasulullah SAW, Allah akan mendoakan orang yang bersalawat sekali itu 10 kebaikan. Makanya orang yang pelit itu kalau disebut nama Rasul, nama Nabi Muhammad SAW, tidak mau bersalawat. Baik bersalawat hati, umi-umi dengan silent voice, suara yang pelan atau agak kencang. Ada kisah ini Pak Rosadi, Bapak Ibu-ibu. Kisah benar waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah dulu di Lipia, masih program bahasa ya, D3. Waktu itu pelajaran sirah, tarikh lah. Dosen saya waktu itu Ustadz Abdul Latif dari Al-Azhar Mesir, dari Mesir. Waktu itu babnya adalah bab menerangkan ketika detik-detik Rasulullah SAW sakit menjelang wafat. Jadi di kelas itu ada satu teman saya yang ketika dosen ini menyebut nama Rasulullah SAW, dia sholawatnya kencang. Teman saya, Allahumma sholli wa sallim alaih. Kami kaget semua sekelas. Apa reaksi dosen ini? Enggak marah dia, Pak. Dipanggil itu mahasiswa, ta'ali ya akhi, come here. Kam turid natijata a'mal al-fasl. Kata dia, berapa kau ingin nilai mid semester? Mid semester itu nilainya 30, Pak. 30 mid semester, nanti ujian semester akhir 70. Jadi kalau digabung berapa? 100. Ente tulis uktub ma tasya. Write up to you. Silahkan tulis berapa nilai yang kau ingin. Dari 30 kata dia. Gara-gara solawat kenceng Pak Rosadi. Kami terkejut. Tahu gitu solawat juga kenceng, enak tadi. Masya Allah. Itu Pak salah satunya. Kejadian itu Pak. Masya Allah. Ya, teman saya sekelas waktu itu. Tulis dia, kasih bonus. Masya Allah. Dan dosen ini terkenal baik sekali. Asal mahasiswa itu baca Qurannya baik, hafalan baik, sudah lulus. Parameternya Al-Quran. Ente hafiz, bacanya bagus, apa udah. Tapi ya mid semester ya. Kalau semester nggak bisa apa-apa. Karena mid semester itu ada campur tangan dosen. Keteladanan mahasiswa, kedisiplinan, bukan hanya parameternya bukan hanya EQ, tapi semua digabungkan. Ya, 30 itu ada hak dosen di situ. Ini satu. Tengok. Itu kejadian, Pak. Dia solawatnya kenceng, lebih kenceng dari kita. Tahu gitu teman, kuat juga kita dapat juga tadi. Lumayan juga, Pak, 30 kan? Free. Iya kan? Nah, ini satu kejadian.
wassalatu wassalamu alaih, memberikan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallam, wasti'zamuhu wa taqdiru syama'ilihi wa fadailihi, ya, mengagungkan, memuliakan ciri-ciri sifat-sifat Rasulullah SAW. Makanya ada buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ciri-ciri sifat-sifat Rasul baik secara fisik maupun secara non-fisik. Ya, kita ikuti pelan-pelan, perlahan-lahan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini penting sekali ini. Tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri ad-din wad dunya wa sya'nil ghaib fil hayati dunya wa fil akhirah. Membenarkan apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Rasulullah menerangkan, mengkabarkan ciri-ciri hari akhirat, tentang kau, harus kita yakin. Jangan kita sebut itu sebagai apa namanya, hayalan, kacau. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu ciri orang beriman pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kan? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 3-nya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ghaib, membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan. Apa yang Rasulullah kabarkan, ya, kita harus membenarkan, yakin dengan itu. Fi kulli, ya, amrin min umurid dunya wa din, baik yang berkaitan tentang urusan dunia apalagi berkaitan tentang akhirat, harus kita yakini, ya. Banyak akhirat, ada nanti sirat, jembatan, mizan, ada timbangan, ada alam barzah sebelum itu, kehidupan kita di kubur. Rasulullah terangkan gaib semua, harus yakin Bapak. Jangan Bapak bilang itu dongeng, hayalan, oh kacau, bisa murtad kita. Berarti kita tidak mengimani yang gaib. Ini dalam Islam tidak boleh, Pak. Ya. Satu saat Rasulullah SAW melewati kuburan, 2 kuburan. Ini masalah gaib. Bersama sahabat. Tiba-tiba diberhentikan oleh Rasul sahabat. Ini cara di antara sekian cara metode Rasul menterbiah sahabat. Terbiah zatiyah imaniyah. Berhenti. Rasul kemudian bertanya kepada sahabat, tahu kalian apa yang terjadi di dalam kubur ini? Tengok, ini cara dari sekian metode Rasul memberikan asupan terbiah imaniyah, ruhiyah yang kuat kepada sahabat. Para sahabat mengatakan Allahu wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham, yang lebih tahu. Kata Rasul, penghuni dalam kubur ini lagi mendapatkan siksaan dari Allah. Rasul dengar, berikan informasi. Para sahabat kaget. Kemudian Rasul mengatakan mereka tidak disiksa, berarti ini kan gaib ini, Pak. Mereka tidak disiksa dalam kubur karena hal-hal dosa besar. Bukan karena dosa besar. Berarti kalau bukan karena dosa besar, mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, pemahaman sebaliknya apa? Shaghair dzunub, karena dosa-dosa kecil. Satu, kata Rasul, wa kana yamshi bin namimah. Orang ini dulu di dunia kalau jalan bermasyarakat namimah, mengadu domba. Maka jangan sampai kita mau diadu domba atau kita penggiat adu domba di medsos dan seterusnya. Sekarang dilogoh. Oh, hati-hati itu nanti siksa kubur. Ini kan gaib ini. Dan para sahabat yakin itu. Ini menunjukkan hadis ini adanya kehidupan kubur, siksa dan nikmat kubur. Kalau nggak percaya, boleh jadi sampel dulu. Tanah kusir. Nanti WA Pak. Ustadz ada Pak. Nggak mungkin bisa. Yang kedua, apa yang menyebabkan itu? Ini kan
contoh daripada kita membenarkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan tadi, baik urusan dunia atau yang gaib. Yang kedua kata Rasul, wa kana la yastanji min baulihi. Ini hati-hati kita Pak. Kalau sempat kita lakukan dulu setelah kita akil balik, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dulu dia ketika sudah akil balik, penghuni kuburan ini, yang kedua ini, tidak istinja bersuci dari buang air kecil. Maka kalau Bapak dulu ingat-ingat pernah akil balik dalam Islam kan, taklif itu akil balik. Kalau belum akil balik, tidak ada taklif. Nah, itu menyebabkan dari sekian siksa kubur. Sepele berarti. Rasulullah mengatakan bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Satu, suka mengadu domba, namimah, mulutnya panjang, melaga, sesama muslim dilaga. Yang kedua, tidak bersuci. Nah, berarti hadis ini juga menjelaskan bagaimana care kepedulian Islam tentang kebersihan kan? Iya kan? Nah, maka dalam Islam begitu kita buang air kecil, ada namanya apa Pak? Istinja. Istinja itu dengan air. Dengan air istinja. Kalau tidak ada air, apa Pak? Dalam bab fikih istijmar. Bestone dengan batu. Sekarang batu tidak ada. Ah ini, apa ini? Pak, di toilet tempat tisu. Makanya ada toilet kering. Saya kadang-kadang bingung itu. Kalau toilet kering, saya paling bingung. Kalau pengajian di kantor-kantor toilet kering, waduh, agak bingung saya itu. Kayak tidak serk kalau hanya airnya kurang banyak itu. Ada kan Pak, toilet kering, susah. Kerannya susah, wah, agak bingung saya. Ya, maka dalam Islam itu diajarkan kebersihan, toharoh itu luar biasa. Ya, toharoh jasadiyah, bersuci secara fisik, dan toharoh batiniyah, bersuci secara ruh kebatinan, menjauhkan dosa. Kan? Yang selanjutnya, ini aplikatif, ihya'u sunnatihi wa izharu syari'atihi wa iblagu da'watihi wa infazu wasayahu. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Sholat berjamaah di masjid. Sunnah Rasul enggak? Sunnah Rasul enggak? Sunnah Rasul Pak Saiful. Ya. Yang laki sholatnya di masjid kecuali ada uzur. Ya. Siapa yang buta itu sahabat Nabi SAW? Yang buta siapa? Makanya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itu di masjid itu bagian dari kewajiban. Mazhab Imam Ahmad lah ya. Apa hadisnya Pak? Abdullah bin Umi Maktum itu kan apa? Dorir. Tahu dorir? A'ma, buta. Dari sini kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dari hadis inilah kemudian mengambil konklusi kesimpulan hukum wajib. Dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Ya Bapak mau pilih yang mana? Kata Rasul, walaupun kau tidak tengok, apakah kau mendengar itu azan? Parameternya, mendengar. Kalau begitu berangkat kau ke masjid. Allah, buta dia Pak. Apalagi kita yang melek. Ini bagian dari sunnah Rasul, menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Ada jarak kita di masjid, masih pandemik ini. Cepat. Dulu kita ditutup sekian rindu masjid. Begitu dibuka nggak datang juga. Gimana ini saat kami begitu dibuka nggak datang juga itu. Apalagi Pak menghidupkan sunnah Rasul. Apa Pak? Bapak nikah lagi begitu, ta'adud, poligami, bukan hanya itu aja. Ya Pak Rosadi, bukan itu sekian itu, apalagi sunnah Rasul yang aplikatif. Senin Kemis sunnah. Apalagi Pak? Menyantuni anak yatim, itu Rasul. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang peduli care dengan anak yatim seperti ini di surga. Fa'asara syababatahu, Rasul kemudian memberi isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Jauh atau dekat Pak? Ini jauh atau dekat Pak? Ilustrasinya. Filosofinya jauh dan atau dekat ini Pak? Telunjuk dan tengah. Sangat dekat. Itu sunnah Rasul.
Masya Allah. Apalagi banyak. Sunnah-sunnah Rasul banyak sekali. Rawatib, mengiringi sholat fardu, rawatib, sunat, rawatib, muakkad, ghairu muakkad. Hidupkan. Jangan habis sholat, bleng gitu. Ya. Itu sunnah Rasul diantaranya. Memakai apa lagi Pak? Wangi-wangian, tatoyub. Jangan badok, kemproh, perengus. Waduh, baju putih, lehernya kayak rel kereta api. Wah, ngapain? Nggak harus baru, Pak. Suci, tatoyub, bersiwak, gosok gigi. Tung aja kita pakai masker kan sekarang. Coba kalau nggak pakai masker, kadang-kadang ada jamaah yang nggak peduli care. Habis ngerokok, nggak sikat gigi, nggak kumur-kumur. Ini rokok bisa dianalogikan, dikiaskan dengan petai, jengkol. Waladdallin. Amin. Waduh, apa mabui pos. Bapak nggak ambekan 2 rakaat subuh. Jangan mengganggu kanan kiri. Tengok dalam Islam. Kalau pakai masker nggak begitu bau, ya kan? Kalau nggak pakai masker, makanya sikat gigi dulu. Bangun tidur tadi wudu, sikat gigi. Itu sunnah. Bersiwak. Apalagi Pak sunnah Rasul. Taklimul azofir. Memotong apa? Kuku. Ayo Pak, yang anaknya panjang kukunya suruh potong dengan cara yang baik. Kasih bakso, kasih duit. Oh Bapak kok ngasih duit? Ini saya tambah duit jajan Bapak. Potong kukumu nak. Taklimul azofir. Jangan dipiara panjang-panjang. Kadang ada Pak, ngeri Pak, kayak macan. Apalagi Pak? Taklimul azofir. Wa niftul ibad. Membersihkan bulu ketiak. Nah itu sunnah. Ya. Kemudian membersihkan bulu-bulu di sekitar kehormatan. Itu sunnah. Ya. Pakai wangi-wangian. Ya, nggak usah mahal-mahal parfumnya lah. Ya, nggak usah mahal-mahal. Yang penting wangi. Ya. Apalagi Pak? Ini aplikatif saja ini. Kita hidupkan. Mencintai orang yang soleh juga bagian dari sunnah Rasul aja. Kita cintai orang yang soleh. Jangan dimusuhi. Ya. Wa izharu syariati. Menampakkan ajaran Rasul. Syariat Rasul. Tampil beda. Ya. Ada tampil beda. Identitas kita nampakkan. Jangan nggak dinampakkan identitas kita. Orang lain menampakkan, kita nggak menampakkan. Alhamdulillah. Masih bisa azan keras kita, ya kan? Itu bagian syiar syariat Rasul. Azan keras, dengar azan. Kalau di luar negeri sebagian nggak boleh ya. Di London kayaknya sudah boleh ya Pak Rosadi ya, azan keras. Ya di Amerika mungkin sebagian negara bagian sudah. Itu kan syiar. Bayangkan Bapak nggak dengar azan, silent semua. Beda Pak suasananya. Banyak kan syariat ajaran Rasul itu. Sholat, puasa, zakat, haji yang apa dulu? Yang apa namanya? Mahdoh. Yang mahdoh. Ya, kewajiban yang mahdoh, yang sudah paten. Ya, mahdoh. Ada yang ghairu mahdoh. Wa infadhu wa iblagu da'wati, menyampaikan dakwah Rasul. Kita semua ini menjadi duat, dai. Anta da'i qabla kulli syai'. Ente sebagai pengemban dakwah sebelum sesuatu semuanya. Bapak bisa menjadi dakwah, pendakwah bukan hanya kayak kita begini nih ceramah tabligh gini. Dengan al-hal, dakwatul hal, dengan aplikatif perilaku kita. Oh, Bapak itu disiplin masuk kantor. Oh, Bapak itu energik. Oh, Bapak itu prestasi luar biasa. Salatnya enggak ketinggalan. Senin Kemisnya orang mencontoh teman Bapak. Oh, bisa memberikan pengaruh. Masya Allah. Semua kita bisa menjadi da'i. Itu bukan hanya di atas ini mimbar, bukan. Semua dakwah bil hal itu lebih mengena Pak.
Kadang-kadang kita kalah Pak Saiful dengan yang lain. Mereka memberikan bantuan. Soap, suntik terus, santunan terus. Sampai nanti lama-lama dia terkesima dengan keyakinan orang yang memberikan bantuan yang berbeda tadi. Akhirnya keluar murtad. Salah kita juga. Yang kaya pelit, iya kan? Yang diberikan Allah harta berlimpah pelit, ya. Bantu terus. Dakwah bil hal. Ya. Wa infazu wasayahu, dan mengimplementasikan nasihat atau wasiat-wasiat Rasul. Ya. Apa di antara wasiat Rasul? Apa yang beliau ucapkan sebelum apa? Sebelum beliau meninggal wafat. Di depan putri beliau Fatimah atau Aisyah, ibunda tercinta istri beliau. Apa wasiat? Salat, ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua apa, Pak? Kalau bahasa sekarang orang kita bawahan kita. Anak buah. Maka dalam Islam itu berikan upah sebelum orang itu keringatnya kering. Penting Bapak, kalau Bapak punya perusahaan, jangan ditunda, Bapak puter duit karyawan investasikan bangkrut, entek kabeh. Tunda. Kalau dia gaji harian, kasih Bapak harian. Kapan batas harian? Jam 4 sore habis sholat asar, gaji. Kalau dia every week, kullal usbu, tiap pekan kasih pekanan. Setiap Sabtu. Kalau dia kullal syahr, every month, kasih dia setiap akhir bulan atau awal bulan. Jangan Bapak putar. U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa irquhu. Berikan itu upah, haknya orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. Gak mungkin Bapak kerja di kantor pakai AC di depan laptop kering, gak mungkin kan keringat. Apa maknanya? Sebelum habis masa tenggang waktunya. Diputar dulu, diempeskan. Wah, akhirnya goyang, ada trouble, entek kabeh. Itu banyak yang begitu. Selanjutnya yang terakhir. Habdus saut inda qabrihi. Silent. Diam, jangan berteriak. Suara keras ketika berziarah di makam Rasulullah SAW. Wa fi masjidihi, sebagaimana juga kita tidak usah recok, rame di masjid Rasulullah SAW di kota Madinah. Liman akramahullahu biziaratihi. Siapa-siapa saja yang Allah berikan kesempatan kemuliaan untuk ziarah, visit, berkunjung ke tanah suci, ke Haramain, kedua tanah suci, Makkah atau Madinah. Yang ini Madinah. Wasarrafahu bil wuquf ala qabrihi, ya kan? Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita berikan penghormatan, kita berikan selawat salam, ya. Berdiri kita berikan ucapan assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, salawatullahi alaik. Wah, bergetar jiwa kita. Pasti, Pak. Ya, berapa jarak kita dengan Rasulullah, kita tidak bisa menengok, tidak bertemu. Maka ada hadis yang terkenal itu, ya. Tuba, berbahagialah. Para sahabat tanya, siapa itu ya Rasul? Kami. Bukan. Berbahagialah, kata Rasulullah, golongan orang yang tidak melihatku, tidak bertemuku, tapi tetap beriman. Tengok jaraknya, jauh itu. Jaraknya itu dari generasi maksudnya, jauh. Jarak kita juga ke Madinah jauh, 9 jam. 9 jam masih Jeddah. Ya, tambah 9 jam setengah lah. Ke Madinah itu kalau direct 9 jam 40 menit atau 9 jam 30 menit. Ya, 45 atau ya enggak sampai 10 jam kalau Madinah langsung dari Cengkareng. Kalau dari Medan lebih dekat. Dari Aceh lebih dekat lagi, dari Malaysia lebih dekat. Ya. Dan selanjutnya terakhir, hubbus sholihin wa muwalatuhum, yang terakhir ini dikasih. Mencintai orang-orang soleh dan kita loyal kepadanya. Wa bughdul fasikin, membenci orang-orang fasik. Wa mu'adatihim bibugdihi, dan ya tidak mencintai mereka karena Rasul membenci itu.
Ini konsekuensi kita mencintai dan mengikuti jejak Rasulullah. Rasul benci kepada kefasikan, kemaksiatan, ahlul fujur, benci. Dan itu tingkatan iman yang paling tinggi. Apa di antara tingkatan iman yang tinggi? Al-hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah dan Rasulnya. Wal bughdu fillah, membenci sesuatu juga karena Allah. Jadi ada parameter, bukan ikut-ikutan. Oh gitu, ahli begitu masa didukung? Enggak ada. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, wawasan keislaman, sakopah Islamiyah kita bertambah dan menjadi ilmu yang berkah buat kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Agung, Pak Rudi, silakan. Ya. Apakah mencintai keturunan zuriyah Rasul SAW bagian daripada kerangka kita mencintai Rasul? Jawabannya iya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah memberikan loyal kepada orang yang loyal kepada Rasul. Kita menghormati Rasul SAW, tidak ada Rasul, ada keturunannya. Ya, bagian dari mencintai Rasul. Ya, kalau kita hina mereka, apa dalilnya? Dalilnya secara umum banyak dalam Quran, Pak. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, orang-orang yang kau harus loyal, wali kalian, wali itu orang yang kau loyali adalah satu. Ya, yang menjadi wali kalian itu, wali di sini orang yang kita cintai, orang yang kita dukung. Satu, Allah. Allah nggak mungkin kita dukung. Berarti apanya, Pak? Ngapain Allah didukung? Allah maha kuat kok. Apanya berarti? Ajaran Allah kita bela. Rasul dan Rasul SAW. Sekarang ini udah saya singgung waktu pengajian offline 2 bulan lalu kan. Ini nggak tahu berita ini tersebar lagi. Si Presiden Prancis itu nantang lagi katanya, Pak. Kalau di Jazirah Jazirah Arabik saya baca itu. Kasih waktu 15 hari itu pemimpin-pemimpin Muslim. Kacau ini kawan ini. Ini kacau ini. Ya Pak, dia menghina Rasul kan, karikatur. Nah, kita harus benci kepada itu, harus kita lawan. Dalam konteks umpamanya kita mendukung atau mencintai zuriyah Rasul, bagian dari kita cinta kepada Rasul. Di ayat tadi itu, ya, Rasulullah SAW dan Allah harus kita loyal kepadanya. Tidak ada Allah, mohon maaf, Allah bagaimana kita harus dukung agamanya, Rasulullah apanya, ajarannya, dan orang-orang yang beriman. Di antara orang yang beriman itu ada yang kita sebut, kalau dia punya silsilah benar ya, habaib. Tapi bukan hanya klaim semata, bisa dibuktikan, Pak. Dan Pak, itu bisa dibuktikan secara keilmuan, Pak. Dia punya, maka salah satu mumawizat keistimewaan mereka ini, Pak, bangsa Arab ini, itu hafal garis keturunan. Kakek saya yang ketiga saya sudah nggak tahu, keempat nggak tahu. Mereka dan sampai bisa dibuktikan. Ya, apakah kita mendukung keturunan Rasul habaib itu bagian cinta kepada Rasul? Jawaban saya iya. Tapi kalau hanya klaim-klaim ke Habib, kemudian aplikasi dia, akhlak, interaksi dia di lapangan berbeda, jangan kita, walaupun Habib ya kan, tak ada cerita sama saya. Pokoknya dia Habib, mengklaim Habib, tapi jauh panggang dari api, kesariannya apa dan seterusnya. Tambah umpamanya mendukung atau loyal kepada orang yang menentang, ada cerita. Berarti kan berbeda, jauh panggang. Begitu Pak jawaban saya. Silahkan. Jawabannya iya. Bagian dari cinta kita kepada Rasulullah. Takut kita nanti. Makanya tadi hadis tadi kan, ente bersama orang yang ente cintai nanti di akhirat. Allah. Ada? Yang dari rumah? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk. Cukup? Kita tutup. Mudah-mudahan pengajian kita mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Allah sehatkan kita semua. Allah hindarkan dari mara bahaya, bencana, ya, dan penyakit-penyakit yang mengerikan lainnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Rabb, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit baros, kusta, lepra, penyakit-penyakit yang mengerikan lainnya dari virus-virus ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu pengurus, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.